Halo guys, dengan Leon di sini. Dan di video kali ini kita akan bahas cara mempercepat si WebDriver Selenium Python ketika membuka website yang kita tes atau web app yang teman-teman tes. Nah, di sini saya pakai contoh. Jadi saya ngakses yang namanya demoqa.com/links. Nah, di sini sebelumnya saya udah pernah akses di browser saya secara pribadi ya, lokal gini, manual, dia bisa cepat ngeload. Jadi ketika dia close, saya buka lagi, nah dia tuh langsung cepat kebuka, ngeload semua aset-aset atau isi websitenya, karena sudah tersimpan di cache di dalam PC saya, di lokal PC. Nah, beda dengan menggunakan Selenium, dia ketika mengakses dari browser get, dapat dari yang kita akses URL-nya, dia akan ngeload si URL ini dari awal atau seolah-olah browsernya kosong. Nah, di sini kita cobain ya, kita praktekin. Misal di sini kita masukin linknya tadi, demoqa.com/links. Nah, ketika saya run, nanti si WebDriver-nya akan jalanin, muncul. Nah, dia akan ngeload dari awal, seolah-olah belum pernah ngakses si webnya. Nah, ini akan wasting time buat teman-teman karena dia terlalu lama ngebukanya, jadi nggak secepat ketika kita langsung ngakses dari lokal. Nah, gimana cara mempercepat ini? Cara mempercepatnya, kita bisa nambahin add argumen di setup atau di script kita. Nah, ini ketika kita masuk ke pembuatan scriptnya, nah di sini saya bikin ya, udah ada, dan komen aja. Nah, jadi sintaksnya adalah pertama variabel yang kita pakai untuk nyimpen option Chrome-nya dan lokasi si WebDriver-nya dan aplikasi web yang kita pakai. Ini simpan dalam OP ya. Nah, itu ditambahin add argument. Jadi kayak gini. op.add argument, lalu user data strip data strip dir. Nah, baru di mana letak si cache browsernya ada. Nah, di sini kita contohin ya. Jadi awalnya kita pakai user data dir ini, terus kita arahin ke lokasinya. Jadi contoh di sini saya di Windows 11, kita arahin ke OS, users, lalu nanti kita ke nama user yang kita pakai sekarang. Di sini saya pakainya ini ya. Nah, kita buka. Nah, lalu nanti ke app data. Nah, di sini ada app data. Kalau teman-teman nggak kelihatan app datanya, bisa ke view, show hidden items. Oke, kita klik app data. Lalu ada folder lokal. Nanti kita arah ke folder browser kita. Nah, di sini saya pakai Google ya. Jadi ke folder Google. Lalu arahin ke yang kita pakai. Nah, kalau di sini saya pakai Chrome Beta, jadi foldernya juga yang Chrome Beta. Nah, di sini kita user data, lalu default. Nah, di sini. Ini kita copy pathnya ya. Jadi klik di sininya, nah, kita copy aja, lalu kita paste di sini. Nah, di sini kan udah nih saya pakai ya, slashnya 2 gini buat Python biar gampang ngebacanya. Nah, ini kalau udah nanti akan nge-load dari data cache si browsernya. Jadi ketika kita ngakses link yang sama, jadi nggak si browsernya, si WebDriver Selenium ini nggak bakal loading dari awal. Dia tinggal ngelanjutin cache yang udah ada. Nah, ini kita contohin ya. Misal ketika dia pakai ini, dia bakal lebih cepat. Kita run, nah dia kebuka, nah dia langsung kebuka, nggak perlu loading dulu dari awal atau kita nungguin dulu lama terus baru kebuka, nggak perlu, karena kita udah nambahin argumen tadi, dia udah merintahin buat
ini load aja cache-nya udah kesimpan biar lebih cepet gitu. Ini udah dapat ya, kita langsung ngebuka. Jadi nggak terlalu lelet dan teman-teman bisa lebih cepat dalam ngejalanin regression testingnya atau testing webnya sesuai kebutuhan biar lebih cepat. Nah, lalu berikutnya, kalau kita dari tadi kita pakai kan dia nggak langsung full screen ya, sementara kita mungkin butuhnya dia langsung full screen biar sesuai test case yang kita bikin atau sesuai skenario yang kita mau. Nah, itu bisa juga di sini komen. Jadi pakai perintah maximize window buka kurung tutup kurung. Nah, jadi setelah kita add argumen op, nah, tersimpan dalam variabel browser ya, browser driver.chrome service-nya s, options-nya op. Nah, kita tambahin browser dot maximize window. Dengan pakai ini nanti ketika kita run, window dari si Selenium-nya akan langsung maksimal atau full screen gitu ya. Coba aja klik. Nah, dia langsung full screen dan ngeload cache yang udah kesimpan tadi. Jadi bisa seolah-olah real user experience yang bakal dilakuin sesuai tes skenario nya. Oke, kita ulang lagi misal ya. Kita di sini CLS dulu. Ini kita sesuai scriptnya, berarti dia akan pakai settingan ini, lalu get argumen cache yang udah tersedia, ngebuka browser dengan maximize, lalu ngeget halaman ini. Oke, lalu kalau udah selesai dia ngeprint done di terminal ya. Kita cobain, run, langsung full screen, ngebuka, menggunakan cache, menggunakan cache dan langsung full dan selesai. Dan dia ngeprint done. Nah, gitu. Dengan begini, nanti ketika teman-teman ngelanjut bikin script, develop atau sesuai test case yang teman-teman, itu bisa lebih cepat. Jadi nggak lama nungguin dibandingkan ketika kita nggak pakai ngeload cache-nya. Jadi lama kalau nggak ngeload cache-nya ya. Ini dia loading dulu. Nah, ada beberapa waktu atau selang sekian detik yang ini bikin kurang efisien. Nah, untuk website yang nggak sekompleks website modern mungkin nggak terlalu signifikan ya. Tapi kalau ketika nanti teman-teman ngeload web yang istilahnya berkembang terus atau cukup berat, seperti yang terkenal ya, banyak website mungkin e-commerce atau garapan teman-teman yang lagi dikerjain di project masing-masing yang masih nambah-nambah fitur. Nah, itu nanti laun lambat akan butuh waktu lama untuk ngeloadnya. Nah, kalau kita nggak ngeload by cache, nanti kita akan ngeload dari awal terus. Nah, kalau udah websitenya udah gede, udah berkembang, kalau nggak ngeload cache, nanti tiap kita nge-regression testing atau ngelakuin test case-nya, bakal kepangkas banyak waktu buat loading doang. Nah, itu nggak efektif ya. Jadi, jangan lupa buat pakai add argumen, biar kedepannya lebih cepat. Oke. Sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.